Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Qonita Albina dan Zulfa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Di sini kami diberikan kesempatan untuk presentasi dalam matkul Pancasila yang diampu oleh Ibu Mega Primaningtyas MPDI dengan judul Sejarah Perjuangan Masa-masa Kejayaan Nasional. Pancasila sendiri merupakan ide dasar atau ideologi untuk menata dan membangun kehidupan bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila pertama kali disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Bapak Soekarno. Berikut adalah terdapat poin-poin yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini. Yaitu yang pertama adalah sejarah perjuangan masa kejayaan nasional, kemudian sejarah masa kolonial Belanda, perjuangan bangsa Indonesia yang terakhir urgensi pendidikan Pancasila. Yang pertama, sejarah perjuangan masa kejayaan nasional. Sejarah perjuangan masa kejayaan nasional merujuk pada rangkaian peristiwa, tindakan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk mencapai dan mempertahankan puncak kejayaannya. Sejarah perjuangan masa kejayaan nasional. Masa kejayaan nasional memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang menunjukkan kejayaannya pada saat itu. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan. Adanya semangat persatuan yang kuat di antara seluruh lapisan masyarakat. Kemudian kepemimpinan yang kuat. Adanya sosok pemimpin yang visioner dan mampu menggerakkan rakyat. Kemudian nilai-nilai luhur seperti patriotisme, gotong royong, dan semangat juang yang tinggi. Kemudian ada inovasi dan kreativitas untuk terus mengembangkan diri dan terus berinovasi. Yang terakhir ada kemandirian dengan tidak bergantung pada kekuatan asing. Masa kejayaan bangsa Indonesia. Indonesia sendiri pernah mengalami masa kejayaan yang sudah tertulis dalam sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu ada pada masa Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan menguasai wilayah yang luas di Nusantara. Kemudian yang kedua, perjuangan kemerdekaan Indonesia itu melalui proses panjang dan penuh pengorbanan untuk meraih kemerdekaan tersebut dari penjajahan. Kemudian yang terakhir ada Orde Baru, ini di mana periode pembangunan nasional yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya di balik masa-masa cerah dan jayanya bangsa Indonesia, ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh besar pada masa-masa kejayaan nasional ini. Nah, berikut faktor-faktor yang mendukung kejayaan bangsanya, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan. Adanya pemimpin yang kuat, visioner, dan mampu menginspirasi rakyat. Kemudian persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan yang tinggi di antara seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakat. Ada sumber daya alam, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan dikelola dengan baik. Kemudian kondisi geografis yang akhirnya bisa mendukung perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian ada inovasi dan teknologi, kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi. Kesimpulannya, sejarah perjuangan masa-masa kejayaan nasional adalah cerminan semangat dan keuletan sebuah bangsa. Dengan memahami sejarah, kita dapat belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada sejarah masa kolonial Belanda. Masa kolonial Belanda sendiri adalah periode dalam sejarah Indonesia di mana wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Periode ini dimulai dengan kedatangan bangsa Belanda pada abad ke-17 dan berakhir dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Selama periode ini, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap Indonesia? Nah, yang pertama itu ada eksploitasi sumber daya alam. Jadi Belanda mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk kepentingan ekonomi mereka. Kemudian selanjutnya ada sistem tanam paksa. Jadi Belanda itu menerapkan sistem tanam paksa yang akhirnya memaksa petani untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi dan teh. Kemudian yang ketiga ada politik bagi belah. Politik bagi belah itu mengadu domba. Jadi Belanda menerapkan politik bagi belah atau adu domba untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kemudian ada asimilasi budaya. Jadi Belanda itu berusaha untuk mengasimilasi budaya Indonesia dengan budaya Belanda. Asimilasi adalah proses perpaduan budaya yang berbeda-beda sehingga menghasilkan kebudayaan baru dan menghilangkan ciri khas budaya yang asli. Kemudian akhirnya muncullah perlawanan rakyat. Meskipun demikian, rakyat Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Dampak kolonial Belanda terhadap Indonesia itu memiliki dua sisi. Yang pertama itu positif dan negatif. Yang positifnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Kemudian perkembangan pendidikan meskipun terbatas pada kalangan tertentu, hanya kalangan atas saja dan beberapa dari kalangan rendah yang bisa untuk belajar dan melanjutkan pendidikan. Kemudian perkenalan dengan teknologi modern itu yang sisi positif, dampak positif dari kolonial Belanda terhadap Indonesia. Kemudian yang bagian negatifnya, kemiskinan dan penderitaan rakyat, tentu saja. Eksploitasi sumber daya alam yang merugikan Indonesia, terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan kemudian yang terakhir kerusakan lingkungan. Selama masa kolonial, rakyat Indonesia melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda, seperti perlawanan bersenjata itu perang Diponegoro, perang Aceh, perang Padri, dan lain-lain. Kemudian perlawanan non-militer itu seperti pembentukan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Kesimpulannya, masa kolonial Belanda adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun meninggalkan banyak dampak negatif, masa ini juga mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Yang ketiga yaitu perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan ini memiliki proses panjang dan kompleks yang dilalui oleh rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan. Perjuangan ini bukan hanya sekedar perang fisik, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Pemahaman terhadap perjuangan bangsa Indonesia diperlukan untuk menyadarkan masyarakat untuk mengingat pengorbanan para pejuang di zaman itu. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahaminya, karena jika kita paham sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kita bisa menghargai pengorbanan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsanya. Beberapa alasan bahwa pentingnya bagi kita untuk paham perjuangan para pahlawan bangsa. Yang pertama itu membuat kita menghormati pengorbanan mereka. Dengan memahami perjuangan, kita dapat menghargai pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang tanpa kenal lelah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian membentuk identitas nasional. Pemahaman sejarah perjuangan memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional. Kita akan lebih mencintai tanah air dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan semangat patriotisme. Dengan memahami perjuangan, kita akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mencegah terjadi kesalahan masa lalu.
Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu dan menghindari terulangnya peristiwa yang sama. Kemudian yang terakhir, menjadi warga negara yang baik. Pemahaman sejarah perjuangan akan membentuk warga negara yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya serta memiliki sikap kritis terhadap berbagai permasalahan bangsa. Kemudian yang selanjutnya, aspek-aspek perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia mencakup beberapa aspek, antara lain yang pertama adalah perjuangan fisik, yaitu perang melawan penjajah, perlawanan terhadap kolonialisme. Kemudian yang kedua, perjuangan politik, upaya membentuk pemerintahan yang kuat dan demokratis serta memperjuangkan keadilan sosial. Kemudian perjuangan sosial, membangun persatuan dan kesatuan bangsa serta mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Kemudian ada perjuangan budaya, yaitu melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa serta memperkuat jati diri bangsa. Kemudian perjuangan ekonomi, membangun perekonomian yang mandiri dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara untuk memahami perjuangan bangsa Indonesia. Itu semua bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mempelajari sejarah, ya, membaca buku-buku sejarah, menonton film dokumenter atau mengunjungi museum sejarah. Kemudian mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan sejarah seperti mengikuti seminar, diskusi atau lomba sejarah. Kemudian menghormati pahlawan, seperti mengunjungi makam pahlawan, mengikuti upacara bendera atau memperingati hari-hari besar nasional. Kemudian menjadi aktif dalam kegiatan sosial, ikut serta dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk membangun bangsa. Kesimpulannya adalah memahami perjuangan bangsa Indonesia adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Dengan memahami sejarah, kita dapat menghargai jasa para pahlawan, memperkuat rasa kebangsaan dan ikut serta dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Kemudian rumusan masalah yang keempat, yaitu urgensi pendidikan Pancasila, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di sini secara tegas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pancasila ini secara tegas menempatkan pendidikan Pancasila sebagai salah satu kuliah wajib dalam kurikulum perguruan tinggi. Ketentuan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan didasari oleh pemahaman mendalam tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila sendiri memiliki tujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu tujuannya adalah untuk menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari. Untuk menjadi sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Lalu apa pentingnya pendidikan Pancasila? Kenapa pendidikan Pancasila itu sangat penting? Karena yang pertama adalah dasar negara dan ideologi. Pancasila itu adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sehingga mahasiswa dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian memperkuat identitas nasional. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, pendidikan Pancasila menjadi penting untuk memperkuat identitas nasional dan mencegah lunturnya nilai-nilai luhur bangsa. Yang ketiga itu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lulusan perguruan tinggi diharapkan menjadi pemimpin masa depan. Pendidikan Pancasila akan membentuk karakter pemimpin yang berintegritas, memiliki jiwa nasionalisme, dan mampu menyelesaikan masalah bangsa. Yang keempat, menjaga keutuhan NKRI. Pendidikan Pancasila dapat mencegah timbulnya paham radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, yang terakhir, menyiapkan generasi yang tangguh, di mana
dinamika perubahan zaman, generasi muda perlu dibekali dengan nilai-nilai Pancasila agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi. Yang pertama adalah memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Di sini mahasiswa diharapkan bisa memahami dan menghayati Pancasila sebagai landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian merevitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila di sini bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membentuk karakter mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa diharapkan memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan analisis masalah. Di sini mahasiswa dilatih untuk menganalisis berbagai masalah sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi bangsa dengan perspektif Pancasila. Kemudian yang terakhir itu untuk menumbuhkan jiwa kewarganegaraan. Jadi mahasiswa diharapkan memiliki rasa cinta tanah air dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Pendidikan Pancasila merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat. Alhamdulillah sudah selesai materi yang kita sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah ucap atau kata-kata yang belibet dari presentatornya. Mohon maaf. Jika menurut teman-teman ada yang kurang atau tidak benar, mungkin bisa didiskusikan bareng nanti di ruang chat. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.